sifat-sifat egois seperti ini sebenarnya sangat berbahaya sekali ketika dihubungkan dengan kehidupan masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sifat egois biasanya terjadi pada manusia yang mentalnya sedang terganggu, karena sifat egois cenderung menginginkan dia itu lebih unggul daripada orang lain, atau lebih kelihatan daripada orang lain. Karena orang egois hanya akan mengunggulkan diri sendiri, dan ini sifat-sifat egois seperti ini sebenarnya sangat berbahaya sekali ketika dihubungkan dengan kehidupan masyarakat secara luas, hubungan masyarakat secara luas, dan ini lebih sangat berbahaya lagi ketika sifat egois itu ada pada diri pemimpin kita, atau ada pada diri seorang public figure yang itu seharusnya menerapkan sifat yang lebih ramah, lebih mementingkan untuk kepentingan orang banyak, ataupun lebih mementingkan sesuatu yang lebih urgent, sesuatu yang lebih berguna pada kehidupan orang banyak. Katakanlah kita bisa mengaca pada pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Ya, kita merujuk ke pemimpin yang kemarin memimpin mulai tahun 2017 sampai 2022 ini, yang di situ sangat terlihat sekali nilai ataupun sifat-sifat egoisme dirinya, karena memang ada suatu tujuan tertentu, bisa juga seperti itu, dan ada juga keinginan pribadi yang sepertinya dari sejarahnya sudah kita lihat ya, bagaimana ambisinya ya itu bisa mengalahkan tatanan masyarakat ketika dia memimpin. Katakanlah kemarin seorang Anies Baswedan itu memimpin Jakarta mulai tahun 2017 kemarin dengan membawa misi perubahan. Nah, kata-kata perubahan ini saja menurut saya, ketika perubahan ini dimaknai sebagai makna perubahan secara egoisme sendiri, dengan mementingkan diri sendiri agar kelihatan unggul atau berbeda dengan orang lain, itu sangat berbahaya. Dapat kita lihat dari ketika seorang pemimpin itu membuat keputusan tentang sesuatu hal yang hubungannya dengan masyarakat luas atau dengan masyarakat publik ya, atau untuk kepentingan publik. Kita bisa melihat kemarin ketika Anies Baswedan itu maju ataupun setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu sebenarnya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi ketika seorang pemimpin itu mementingkan kepentingannya pribadi ataupun golongan agar dianggap dia berbeda dengan sebelumnya, agar dianggap dia kelihatan lebih unggul, maka dia akan menyampingkan kepentingan ataupun program-program yang sebenarnya itu bagus, program-program yang sebenarnya harus dilanjutkan dan harus diselesaikan dengan target yang sudah dibuat sebelumnya. Katakanlah apa yang seharusnya dilakukan Anies ketika awal-awal pemerintah DKI Jakarta, itu hubungannya yang paling urgent dan paling vital itu adalah tentang kepengurusan banjir
di DKI Jakarta. Cuman dari sejak Anies Baswedan itu berkampanye, ataupun setelah itu dia mengeluarkan program yang beda, katakanlah program yang untuk menangani banjir Jakarta itu adalah sumur resapan. Nah, sumur resapan ini sebenarnya itu bagus, semua program bagus, tapi ketika penerapannya tidak sesuai, ya program itu akan cuman jadi program yang amburadul. Katanya sepertinya yang karena program sumur resapan itu apakah ketika diterapkan di Jakarta itu sesuai atau tidak, itu kan perlu sebuah telaah atau penelitian yang lebih detail lagi agar program itu terlaksana dengan baik, katakanlah seperti itu. Jadi program penanganan banjir yang sudah umum di Jakarta dan perlu segera diselesaikan atau dilaksanakan, itulah satu sebenarnya cuman ringan, normalisasi sungai. Itu normalisasi sungai ke dalam bentuk aslinya, ke dalam bentuk ketika kedalamannya itu 5 meter, yaitu dinormalkan kembali ke dalam bentuk 5 meter. Ketika itu dilaksanakan, maka semua akan normal, karena itu normalisasi, bukan naturalisasi. Karena naturalisasi nanti ya udah alamiah saja, tidak dikerjakan, itu naturalisasi. Jadi membolak-balikkan kata ataupun semacam mengganti-ganti kata dari normalisasi sungai menjadi naturalisasi sungai, kemudian rumah sakit menjadi rumah sehat, kemudian mengganti kata-kata atau nama-nama jalan, itu kan semuanya hanya menyusahkan. Dan program yang seharusnya dilaksanakan itu langsung melaksanakan, tapi dengan kata-kata egois tadi, mementingkan golongan agar dianggap lebih jenius, lebih jitu, itu dia menggunakan yang namanya sumur resapan. Dan itu pun sumur resapan tidak dilaksanakan dengan baik, ataupun detik ini ya itu sumur resapan dari segi fungsinya saja itu tidak terlalu pengaruh terhadap penanganan banjir. Jadi seperti itu. Karena sejatinya kenapa itu tidak terlalu berpengaruh, karena sumur resapan itu membutuhkan beberapa jam agar resapan airnya itu masuk ke dalam tanah, sunatullah, seperti itu. Jadi butuh beberapa jam. Tapi ketika normalisasi sungai dilaksanakan dulunya ya dengan baik, bukan dinaturalkan seperti itu, maka sumur resapan itu bisa menjadi salah satu solusi pendukung. Nah, itulah yang namanya kolaborasi dalam penanganan banjir, atau kolaborasi dalam berpikir agar penanganan banjir ini benar-benar dilaksanakan, bukan untuk mengunggulkan dirinya sendiri. Nah, seperti itulah. Itu yang harus dilaksanakan, karena ya kalau dulu Anies mengunggulkan itu dan tidak ada hasil, itu kan malah membuat malu atau bikin malu saja. Tapi ketika dulu dia melaksanakan yang namanya normalisasi sungai, ya dilaksanakan selesai, kemudian ada program unggulan lain, ya katakanlah sumur resapan. Nah, itu akan mendukung program yang namanya naturalisasi tadi, biar kerja penanganan banjir ini lebih oke, lebih bagus. Nah, itu kita dukung. Tapi ketika sudah membolak-balikkan kata saja, atau membolak-balikkan sebuah program yang itu
program yang sebelumnya itu belum dilaksanakan, tapi melaksanakan program yang lain, itu yang namanya egois, mementingkan dirinya sendiri. Karena program yang baru itu belum tentu bisa berhasil untuk penanganan. Tapi ketika program yang dulu dianggap itu baik, dilaksanakan, kemudian ditambah lagi program baru, itu semakin menambah kesuksesan, dan itu dirasa tidak menunjukkan sikap egoisme pada pemimpin. Begitu juga kemarin ketika saya menonton sepak bola, nah, di timnas Indonesia melawan Filipina kemarin, itu menunjukkan Indonesia itu pemain-pemainnya yang dimainkan kemarin itu menunjukkan sikap egoisme sendiri-sendiri. Saya berpikir bahwa mereka kenapa bisa bersikap egoisme seperti itu. Ternyata setelah saya selidiki, itu mereka kelihatannya punya penyakit mental. Punya penyakit mental. Apa penyakit mental itu? Ya egoisme. Egois, ingin menunjukkan dirinya sendiri, ingin mencetak diri sendiri menjadi orang yang kelihatannya di situ, ya, bukan bekerja secara tim. Ini sama antara kinerja pemerintahan dan kinerja di lapangan sepak bola, itu sama. Semuanya butuh tim. Di situ kesepakatan tim, kekompakan tim sama. Pemerintah juga harus kompak seperti itu. Entah itu pemimpin sebelumnya atau setelahnya, itu harus punya kesinambungan. Juga bermain sepak bola itu harus ada kekompakan tim, satu sama lain harus saling menyediakan, bukan minta disediakan, seperti itu ya. Harus saling menyediakan, tapi bukan minta disediakan. Nah, ketika mindset minta disediakan itu menjangkiti pemain-pemain sepak bola, ataupun menjangkiti pemimpin-pemimpin kita, ya yang ada hanyalah sifat egoisme seperti itu. Mementingkan diri sendiri, entah ingin dianggap apa, dianggap lebih baik, atau dianggap kelihatan lebih baik. Tidak. Kalau dalam sepak bola kemarin itu saling melengkapi, ketika tidak ada hasil pun, saya pikir masyarakat Indonesia itu tidak akan terlalu protes, atau tidak akan terlalu membuli, ya, karena itu sudah sesuatu yang maksimal. Tapi ketika itu, ya, karena tim sepak bola ini hakikatnya adalah sebuah kekompakan. Tapi ketika kekompakan itu tidak dilaksanakan, kok dia berusaha sendiri, nah, usaha sendirinya itu kalau ia berhasil akan membuahkan hasil dan nol dari cibiran masyarakat. Tapi ketika usahanya sendiri, egoisnya sendiri itu tidak berhasil, katakanlah kemarin seperti Sadil Ramdhani yang seharusnya dia mengoper, ya, tarik umpan itu kemudian diselesaikan di umpan tarik ke witan, tapi malah ditendang sendiri di sudut yang sempit, itu egoisme. Ada lagi Kang Buaya, 2 lawan 1 loh, yang satunya sudah bebas sekali ketika dioper 99% gol, tapi dia tidak laksanakan karena egoisnya sendiri. Katakanlah kemarin kalau seorang Kambuaya itu melepaskan umpan ke Spaso, tugas dia selesai, tidak akan dibully masyarakat Indonesia seperti ini. Tugas dia selesai. Selesainya apa? Ya dia kompak, bekerja dengan tim. Ya. Ketika bekerja dengan tim, maka dirimu akan dianggap satu tim. Tapi ketika bekerja diri sendiri, entah itu kamu berhasil, kamu akan tidak terlalu mendapatkan sanjungan ataupun penghargaan, tapi ketika tidak berhasil, maka bulian yang akan diterima. Ya itu semua yang bisa diterima, ataupun resikonya seperti itu. Pemerintah juga, program yang pertama itu seharusnya dilaksanakan
tapi dia beralih ke program selanjutnya yang itu belum pasti benar, belum tentu berhasil. Oke lah kalau itu berhasil, itu akan mendapatkan pujian masyarakat Indonesia atau pengakuan. Tapi ketika itu tidak berhasil, maka ya udah cemoohan yang ada. Makanya sebenarnya yang perlu kita ada di dalam diri sendiri ataupun di dalam pemerintahan Indonesia ataupun di dalam kerja-kerja sebuah tim itu adalah mementingkan kepentingan banyak orang atau mementingkan kekompakan atau mementingkan organisasi yang terorganisir dengan baik. Itulah yang harus dilaksanakan, bukan mementingkan diri sendiri. Oke, saya harapkan pemimpin siapapun setelah ini, ketika program itu dilaksanakan tidak mementingkan egois, maka Indonesia akan cepat maju. Sama dengan sepak bola, ketika kekompakan tim ini ada, ya, maka sepak bola akan cepat maju. Tapi ketika penyakit mental egois ini masih menjangkiti pemain-pemain sepak bola, kita tidak akan bisa lah berbicara banyak. Di AFF saja selama ini kita tidak bisa menembus ataupun menjuari AFF. Belum sama sekali, cuma karena walaupun coachnya itu sangat bagus ya, pemainnya juga lumayan, tidak jelek-jelek amat, tapi kalau kekompakan tim tidak ada maka nol, tidak akan sukses. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.